Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rina Reski. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI menilai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah masih bergantung pada bantuan langsung tunai dan belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh. Bank Dunia edisi April 2025 mengkategorikan mayoritas masyarakat Indonesia sebagai penduduk miskin sebanyak 60,3% atau sekitar 171,91 juta jiwa. Sementara itu pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan 1 2025 sebesar 4,87%. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi kondisi perekonomian dalam negeri. Menurut Andi Yuliani, program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah masih bergantung pada BLT dan belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh. Untuk itu pentingnya penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor UMKM. Namun masih perlu pemerataan pembangunan UMKM hingga ke daerah pelosok, terutama di wilayah Indonesia Timur. Ada peraturan OJK terkait dengan UMKM, ya, kredit UMKM. Kita berharap ada desa-desa devisa. Jadi desa-desa devisa itu bagaimana desa-desa tersebut bisa mengembangkan produk-produk yang bisa ekspor, ya. Tentunya perbankan kita juga kita harapkan bisa mengembangkan UMKM. Secara terpisah, Fatim menilai melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan penurunan konsumsi rumah tangga dan ekspor Indonesia. Pemerintah didorong melakukan perluasan pasar ekspor dengan mengembangkan produk dalam negeri ke pasar yang berbeda. Bank Indonesia didorong memberikan stimulan permodalan kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM, agar terjadi perputaran ekonomi secara cepat. Justru terkena imbasnya juga. Nah, ini perlu segera dilakukan langkah-langkah oleh pemerintah, khususnya diversifikasi pasar gitu. Bondan, Fitian, dan Divo TVR Parlemen melapor. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Di sini anggota Komisi 6 DPR RI mendorong diperlukan audit terbuka terkait tarif penerbangan ibadah haji agar biaya perjalanan ibadah haji bisa lebih terjangkau. Garuda Indonesia menyiapkan 13 unit pesawat dan 1 unit cadangan untuk mendukung operasional penerbangan ibadah haji 1446 Hijriah atau tahun 2025. Armada tersebut akan mengangkut 90.933 jemaah dari 7 embarkasi. Anggota Komisi 6 DPR RI mengapresiasi persiapan Garuda Indonesia dalam transportasi ibadah haji dan mendorong ke depannya ada efisiensi dan evaluasi tarif. Iskandar mengatakan perlu adanya audit terbuka terkait tarif penerbangan ibadah haji agar biaya perjalanan ibadah haji bisa lebih terjangkau. Efisiensi bisa dilakukan dengan mengurangi sistem sewa pesawat dan lebih memperbanyak pesawat besar melalui kolaborasi dan kerjasama dengan Dirgantara Indonesia. Garuda Indonesia juga diimbau lebih peka terhadap kenyamanan dan keselamatan jemaah haji, khususnya fasilitas kesehatan di dalam pesawat, mengingat sebagian besar jemaah haji merupakan lansia. Bagi jemaah kita ini yang di pesawat itu, saya sudah merasakan pada saat saya waktu berangkat haji itu ada beberapa lansia yang mengalami daripada ada yang serangan jantung, ada serangan gula, ada yang serangan, semuanya itu sakit dan mereka bahkan ada yang koma. Dan ini fasilitas-fasilitas itu tentunya harus sudah dipikirkan oleh pihak Garuda. Dan saya yakin Garuda sudah memikirkan itu, terus bekerja mereka ini memperbaiki kinerjanya di situ. Sementara itu, dalam upaya memastikan kelancaran, mulai keberangkatan hingga kepulangan jemaah pada ibadah haji 1446 Hijriah, Garuda Indonesia melakukan penguatan pada sisi operasional, layanan, serta tata kelola keselamatan penerbangan. Serangkaian persiapan teknis dilakukan secara matang, meliputi aspek armada, infrastruktur pendukung, hingga penyiapan petugas yang akan melayani para jemaah. Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dalam rangka mempermudah proses keberangkatan jemaah haji, pemerintah Arab Saudi telah menerapkan program Makkah Route yang telah diimplementasikan di 7 negara, salah satunya Indonesia. Kami akan menghadirkan informasinya tentunya pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir mengapresiasi adanya program Makkah Route karena sangat membantu dan mempermudah jemaah dalam ibadah haji, khususnya jemaah lansia. Dalam rangka mempermudah proses keberangkatan jemaah haji, pemerintah Arab Saudi telah menerapkan program Makkah Route yang telah diimplementasikan di 7 negara, salah satunya Indonesia yang melayani 3 embarkasi. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir mengapresiasi adanya program Makkah Route dan berharap program tersebut ditambah di embarkasi lainnya. Adis Kadir didampingi pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI meninjau pelaksanaan Makkah Route di embarkasi Solo. Program ini dinilai penting untuk tetap diterapkan di Indonesia karena sangat membantu dan mempermudah jemaah dalam ibadah haji, khususnya jemaah lansia. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam program Makkah Route harus menunjukkan komitmen agar Makkah Route berjalan efektif dan maksimal. Ini sangat mempermudah mereka untuk melaksanakan ibadah hajinya nanti di sana. Mudah-mudahan bukan hanya di Solo, di Jakarta dan Surabaya, insya Allah seluruh Indonesia, agar supaya nanti sesampainya mereka di Jeddah, Madinah, itu tidak ada lagi pemeriksaan yang menguras stamina dari khususnya ini bapak-bapak ibu yang sudah berusia lanjut. Insya Allah ini kan lagi kita jajaki terus. Ini kan 3 aja sudah luar biasa, apalagi kalau seluruh Indonesia. Mempermudah para calon jemaah haji. Sementara itu, salah satu jemaah haji asal Blora, Singgi Purnomo, mengaku sangat senang dan antusias bisa berangkat ibadah haji tahun ini. Ia berharap pelayanan haji untuk para lansia lebih dimaksimalkan lagi. Biar memperlancar ibadah saya dan teman-teman. Harapan khusus ya semoga nanti anak cucu bisa ibadah gitu. Dan lingkungan teman-teman yang saya kan dari desa, semoga-moga tahun yang akan datang bisa ibadah haji. Dari Jawa Tengah, Andri TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI yaitu Taufan Pawe menilai di sini eksistensi ormas di Indonesia masih diperlukan, namun harus dibina dengan baik. Menurutnya, peran ormas perlu dikuatkan sebagai sarana pendidikan politik serta berkontribusi bagi kemajuan pembangunan. Komisi 2 DPR RI mendorong adanya regulasi penataan organisasi masyarakat atau ormas untuk mencegah perilaku premanisme yang berdampak negatif terhadap investasi di Indonesia. Anggota Komisi 2 DPR RI Taufan Pawe menilai eksistensi ormas di Indonesia masih diperlukan namun harus dibina dengan baik. Menurutnya, peran ormas perlu dikuatkan sebagai sarana pendidikan politik serta berkontribusi bagi kemajuan pembangunan. Saya coba menerjemahkan menurut versi saya isu-isu yang berkembang terkait eksistensi ormas yang meresahkan masyarakat. Bahkan diseret-seret isunya bahwa keberadaan ormas dapat mengganggu investasi. Nah, sekarang saya hanya melihat bahwa hanya perlu penataan. Eksistensi ormas itu adalah sah, ada undang-undangnya. Dan memang di era reformasi sekarang ini keberadaan ormas itu sah. Cuma sekarang persoalannya ada oknum-oknum yang memanfaatkan branding ormas itu untuk melakukan pergerakan-pergerakan di luar daripada fungsi eksistensi keberadaan ormas. Jadi saya sebagai anggota Komisi 2 berpandangan kalau mau dibenahi, direvisi jauh lebih baik, jauh lebih berkepastian, jauh lebih berkeadilan dan melindungi masyarakat, sah-sah saja. Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan keberadaan ormas dalam menjaga nilai agama, budaya, dan moral demi persatuan bangsa.
Rifki Magdudi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI menilai program peta jalan 3 juta rumah mempersulit masyarakat sebab akses kepemilikan rumah yang layak pada periode 2025 sampai 2029 hanya naik 1,7%. Komisi 5 DPR RI mengkritisi peta jalan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP soal program 3 juta rumah. Anggota Komisi 2 DPR RI Yanuar Arif Wibowo mengatakan peta jalan itu justru membuat akses masyarakat untuk memiliki rumah semakin sulit. Yanuar menuturkan akses kepemilikan rumah yang layak pada periode 2025 sampai 2029 hanya naik 1,7%. Padahal pada pemerintahan sebelumnya dengan target 1 juta rumah, peningkatan akses kepemilikan rumah mencapai angka 2,6%. Yanuar juga mengkritisi pelaksanaan program peta jalan 3 juta rumah yang dibagi menjadi dua, yakni modal dasar dari Kementerian PKP untuk menangani sekitar 269.000 unit rumah, sementara sekitar 2,7 juta unit rumah akan diupayakan dengan cara lain. Terlihat sangat pesimis gitu loh. Dan itu kan susah diakses. Yang 2,24 juta itu kan belum ada anggarannya, belum ada perencanaannya. Jadi bagaimana orang bisa akses yang 2,2? Kan enggak berarti. Makanya grafiknya itu orang untuk mengakses itu pergerakannya cuma 1,7%. Gitu loh. Bahkan lebih kecil dari itu. Di ujung 2025 itu cuma 7,4%. Padahal di era kemarin dalam 3 tahun itu setiap tahunnya kenaikan akses untuk mendapatkan rumah itu per tahunnya itu 2,6%, gitu loh. Nah ini yang kita sayangkan terus terang, ya tugas atau keinginan mulia presiden tapi tidak bisa dijabarkan dengan baik oleh pembantu presiden. Lebih lanjut kinerja Kementerian PKP juga dikritisi terkait aksi pertunjukan tunggal atau one man show karena tidak melibatkan sebuah organisasi yang kuat dalam pelaksanaan program. Fitian dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, baru-baru ini mencuat polemik antara Kementerian Kesehatan dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia. Pemicunya adalah perubahan status kolegium yang kini berada langsung di bawah negara, bukan lagi di bawah organisasi profesi seperti sebelumnya. Ketegangan semakin memuncak ketika Kemenkes memutasi sejumlah dokter anak yang dianggap kritis terhadap kebijakan tersebut. Kami akan menghadirkan informasinya tentunya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Asap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09.
Pemirsa, Komisi 9 DPR RI mengingatkan bahwa inti dari polemik antara Kementerian Kesehatan dan juga Ikatan Dokter Indonesia adalah miskomunikasi antara pemerintah dan juga organisasi profesi. Komisi 9 pun sepakat keberadaan kolegium sebagai penjaga mutu pendidikan dokter spesialis harus diisi oleh orang-orang yang independen dan profesional. Simak informasi yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Di tengah upaya besar mereformasi sistem kesehatan nasional, muncul gesekan antara dua pilar penting dalam dunia kedokteran anak Indonesia, Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Pemicunya adalah perubahan status kolegium, lembaga yang berperan penting dalam pendidikan dan pengembangan profesi dokter spesialis. Sejak pengesahan Undang-Undang Kesehatan yang baru, kini berada langsung di bawah negara, bukan lagi di bawah organisasi profesi seperti sebelumnya. Perubahan ini menuai kekhawatiran dari komunitas dokter, khususnya IDAI, yang merasa bahwa intervensi pemerintah bisa mengancam independensi ilmiah dan kualitas pendidikan kedokteran. Ketegangan semakin memuncak ketika Kemenkes memutasi sejumlah dokter anak yang dianggap kritis terhadap kebijakan tersebut. Di sisi lain, kurang elok jika IDAI menuntut otonomi penuh, seolah-olah mereka bebas dari kontrol atau pengawasan negara. Sebab semua lembaga yang punya dampak publik, apalagi terkait kesehatan masyarakat, harus tunduk pada sistem hukum dan tata kelola negara. DPR RI mengingatkan bahwa inti dari masalah ini adalah miskomunikasi antara pemerintah dan organisasi profesi. Ada situasi di mana dari Kementerian Kesehatan itu sedikit banyak mencampuri urusan kolegium, dalam hal ini bagaimana dokter mengembangkan pendidikan terhadap dokter-dokter yang lain yang namanya ilmu kedokteran, dan dalam hal ini mereka menyebutnya di dalam kolegium itu hendaknya jangan diintervensi oleh kepentingan-kepentingan dalam tanda petik kepentingan politik, karena ini masalah kemanusiaan, masalah kesehatan itu menyangkut masalah nyawa manusia. Di ujung persoalan ini, yang paling terdampak adalah anak-anak Indonesia yang membutuhkan layanan kesehatan berkualitas dari dokter anak. Konflik antara Menkes dan IDAI harus segera diselesaikan dengan cara yang bermartabat dan berorientasi pada kepentingan publik. Pemirsa, ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Dan pemirsa, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Apa saja tahapan tersebut? Tentunya jangan kemana-mana, kami akan menghadirkan informasinya. Tetaplah bersama kami pemirsa di TVR 09.
berkenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Asap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik menuju tanah suci, namun juga perjalanan spiritual yang penuh makna dan juga pengorbanan. Agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan juga sah menurut syariat, setiap jemaah perlu memahami tahapan-tahapan ibadah haji secara runtut dan juga benar. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan menapaki langkah suci tahapan ibadah haji bagi jemaah pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Menunaikan ibadah haji adalah impian setiap muslim. Ibadah ini bukan hanya perjalanan fisik ke tanah suci, tapi juga perjalanan spiritual menuju kesucian diri dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Nah, seperti apa ya tahapan-tahapan ibadah haji yang dilalui oleh jemaah? Sebelum berangkat, para calon jemaah mengikuti manasik haji. Disinilah mereka belajar semua tata cara ibadah haji, mulai dari niat, bacaan doa, hingga simulasi pelaksanaan. Semua ini penting agar saat tiba di tanah suci, ibadah dapat dijalankan dengan lancar. Dari tanah air, jemaah terbang menuju Arab Saudi, biasanya ke kota Madinah terlebih dahulu. Terletak sekitar 450 km dari Mekah, Madinah adalah kota suci kedua dalam Islam. Tempat Rasulullah SAW membangun peradaban Islam dan akhirnya dimakamkan. Di sana, mereka berziarah ke Masjid Nabawi dan beribadah di Raudah, sebuah taman surga yang berada di antara mimbar dan makam Rasulullah SAW. Disinilah jemaah melakukan sholat sunnah dan berdoa dengan penuh haru dan kekhusyuan. Setelah menyelesaikan ibadah di Madinah, jemaah menuju Makkah dan langsung melaksanakan umroh tamattu yang terdiri dari niat ihram dari mikot, dilanjutkan dengan tawaf, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, lalu tahallul. Setelah umroh selesai, jamaah tidak lagi dalam keadaan ihram. Mereka kemudian menunggu hari Tarwiyah atau 8 Zulhijjah dan kembali berihram dari tempat masing-masing untuk memulai rangkaian haji. Haji tamattu dipilih karena memberikan waktu istirahat setelah umroh, sehingga fisik dan mental jemaah lebih siap menghadapi puncak ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Namun, sebagai bentuk konsekuensi manasik tamattu, jemaah wajib menyembelih dam, yakni hewan kurban, sebagai syarat sahnya ibadah. Setelah tawaf, jemaah melakukan sa'i, yaitu berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Lalu ibadah umroh diakhiri dengan tahallul, yakni mencukur atau memotong rambut sebagai simbol menyucikan diri. Menjelang tanggal 8 Zulhijjah, jamaah kembali mengenakan ihram untuk memulai proses haji. Hari ini disebut Hari Tarwiyah, di mana jemaah bergerak menuju Mina sekitar 7 km dari Mekah untuk bermalam. Tanggal 9 Zulhijjah adalah hari yang paling agung, yakni Hari Arafah. Disinilah puncak ibadah haji berlangsung. Jutaan umat muslim berkumpul di Padang Arafah dan melakukan wukuf, berdiam diri, dan berdoa, memohon ampunan serta merenungi perjalanan hidup. Usai wukuf, jemaah bergerak ke Musdalifah. Di sana mereka menginap sejenak di alam terbuka dan mengumpulkan kerikil untuk prosesi lempar jumroh. Tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan Idul Adha, jemaah melontar jumroh Aqobah,
lalu melakukan penyembelihan hewan kurban. Setelah itu jemaah mencukur rambut atau bertahalul sebagai tanda telah keluar dari sebagian larangan ihram. Setelah melontar, jemaah kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah dan sa'i sebagai bagian dari rukun haji. Ini adalah bentuk penyempurnaan dari rangkaian ibadah yang dijalani. Hari-hari setelahnya disebut hari tasyrik, di mana jemaah kembali ke Mina untuk melontar 3 jumroh, yakni jumrah ula, wusta, dan akobah selama 2 atau 3 hari. Sebelum meninggalkan Mekah, jemaah melakukan tawaf wadah, yaitu tawaf perpisahan. Inilah momen haru di mana banyak jemaah tak kuasa menahan air mata, berharap bisa kembali suatu hari nanti. Dengan hati yang bersih dan penuh harapan, para jemaah kembali ke tanah air sebagai haji mabrur. Sebuah perjalanan yang tak hanya meninggalkan jejak di kaki, tapi juga di hati dan jiwa. Begitulah tahapan ibadah haji yang penuh makna dan hikmah. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menapaki jejak suci ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Di penghujung acara, kami akan hadirkan agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 22 Mei 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Ketum Pasca Sarjana Hukum Indonesia dan Ketua Advokat Perempuan Indonesia atau API. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, rapat dengar pendapat Komisi 13 DPR RI dengan Dirjen Permasyarakatan dan juga para Kepala Kantor Wilayah Permasyarakatan Wilayah Barat, Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga Pemasyarakatan. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr-parlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya. Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.